Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Hikmah. Semoga cerita yang kami sajikan dapat memberikan motivasi dan hikmah dalam menjalani kehidupan. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan subscribe. Setan bukanlah jenis makhluk tertentu, tetapi merupakan istilah yang mencakup sifat. Setan bisa berasal dari bangsa jin maupun manusia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan setan, baik dari manusia dan jin. Asal mula setan dimulai dari iblis, seorang jin yang diciptakan dari api. Allah menciptakan iblis sebelum manusia dan memberinya kemampuan untuk beribadah. Namun, iblis sombong dan menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam karena merasa lebih tinggi derajatnya. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran. Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau menciptakanku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Sebagai hukuman atas kesombongannya, iblis dikutuk dan diusir dari surga. Dia kemudian memohon kepada Allah untuk diberi kesempatan menggoda manusia hingga hari kiamat. Allah mengabulkan permintaan itu sebagai ujian bagi manusia. Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, aku pasti akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus." Berikut adalah 8 nama-nama setan yang Allah ciptakan beserta tugasnya masing-masing. Yang pertama adalah bernama Syabru. Syabru adalah setan yang menggoda manusia ketika mereka menghadapi musibah atau cobaan. Tugasnya adalah membuat manusia tidak sabar, meratap berlebihan, atau bahkan menyalahkan takdir Allah. Syabru berusaha agar manusia menjadi putus asa dan menggerutu, sehingga lupa akan hikmah di balik setiap ujian. Banyak manusia yang putus asa, bahkan ingin mengakhiri hidup mereka ketika mendapatkan musibah. Hal itu terjadi karena bisikan setan yang tidak ingin manusia senantiasa mengingat Allah. Nama setan yang kedua adalah Dasim. Dasim bertugas merusak keharmonisan rumah tangga. Dia mendorong pasangan suami istri untuk saling menyalahkan, memunculkan rasa benci, bahkan memperbesar masalah kecil, hingga menyebabkan perceraian. Salah satu cara Dasim bekerja adalah memanfaatkan kelalaian, seperti lupa membaca doa ketika masuk rumah, dan juga setan ini juga selalu mendorong pasangan agar selalu bertengkar karena hal-hal kecil, sehingga lunturnya keharmonisan dalam rumah tangga. Setan yang ketiga ialah bernama Zalanbur. Zalanbur adalah setan yang menggoda manusia di pasar-pasar. Dia mendorong pedagang untuk berbuat curang, seperti menipu timbangan, membohongi pembeli, atau agar penjual menjual barang palsu. Selain itu, Zalanbur juga menghasut agar manusia saling iri, atau bertengkar karena transaksi jual beli mereka. Zalnabur senantiasa menghasut para penjual maupun pembeli, agar dapat menipu dan membohongi antara satu dengan yang lain. Setan ini selalu berada di pasar yang penuh keramaian, karena di sanalah dia menggoda manusia, sehingga terjadi segala bentuk kecurangan bahkan kejahatan. Setan yang keempat adalah bernama Walhan. Walhan bekerja dengan menanamkan keraguan atau was-was, terutama dalam hal bersuci. Ia membuat seseorang merasa wudunya belum sah, airnya kurang bersih, atau ibadahnya tidak sempurna. Walhan sering menggoda manusia agar mengulang-ulang wudhu atau mandi hingga berlebihan. Setan ini terus menanamkan rasa ragu di dalam hati seseorang, sehingga orang tersebut tidak sempurna dalam ibadahnya. Setan yang kelima adalah Khanzab. Khanzab bertugas mengganggu konsentrasi manusia saat sholat. Ia menanamkan pikiran-pikiran duniawi, seperti mengingat pekerjaan, keluarga, atau urusan lain yang membuat sholat kehilangan kehusyukan. Khanzab juga membuat seseorang lupa bacaan sholat atau rukun-rukunnya, sehingga banyak orang yang sholat bahkan lupa rakaat sholat mereka. Khanzab selalu membisikkan kepada orang-orang yang sholat, sehingga mereka tidak merasakan kenikmatan di dalam beribadah.
Nama setan yang keenam ialah Awar. Awar adalah setan yang menggoda manusia agar terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ia membangkitkan syahwat melalui pandangan, pikiran, atau pergaulan bebas. Awar mendorong nafsu dan syahwat manusia untuk melanggar aturan Allah, dan juga yang menghiasi maksiat agar terlihat menarik, dan dia senantiasa mendorong manusia untuk melanggar batas-batas syariat. Awar juga menjadikan perzinahan terlihat hal yang biasa di pandangan manusia, sehingga orang-orang tidak merasa malu berbuat zina. Setan yang ketujuh bernama Hafaf. Hafaf sering mengganggu manusia melalui ketakutan, khususnya di tempat-tempat yang dianggap menyeramkan, seperti kuburan atau hutan gelap. Ia memanfaatkan rasa takut manusia untuk menjauhkan mereka dari Allah. Hafaf selalu membisikkan ke dalam hati manusia agar selalu ragu dengan Allah. Dia menanamkan rasa takut dan ragu di dalam hati manusia. Hafaf juga selalu berusaha agar setiap manusia menjadi penakut sehingga tidak memiliki tempat bergantung. Setan yang kedelapan dan yang terakhir adalah Mitrasi. Mitrasi bertugas menanamkan godaan untuk menyebarkan berita bohong, gosip, atau fitnah. Ia mendorong manusia untuk berbicara tanpa berpikir, sehingga menyebabkan kerusakan di masyarakat. Mitrasi membisikkan manusia agar tidak bertanggung jawab dengan apa yang mereka katakan. Dia senantiasa membisikkan agar manusia selalu berkata tanpa memikirkan akibatnya. Dia juga menghasut agar manusia saling memfitnah satu sama lain, sehingga terjadi perpecahan, dan muncul kebencian di setiap hati manusia. Mengetahui nama-nama setan dan tugas mereka, membantu kita memahami jenis-jenis godaan yang dapat merusak iman dan kehidupan. Umat Islam diajarkan untuk melindungi diri dari godaan setan dengan senantiasa berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah, memperbanyak zikir, terutama setelah sholat. Memperkuat iman dan takwa melalui sholat, membaca Al-Quran, dan berpuasa. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk selalu waspada terhadap tipu daya setan.